Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat Quran rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah. Kali ini kita bersua dalam program Gerai Hafiz Wisata Hati, sebuah program yang diniatkan untuk saling mengingatkan untuk diri kami pribadi maupun insya Allah juga buat sahabat-sahabat Quran yang menyaksikannya, agar kita bisa senantiasa semangat atau giroh, bergairah bersama untuk berinteraksi dengan Al-Quranul Karim dalam keseharian kita. Sahabat-sahabatku, kita mungkin sering mendengar dari guru-guru kita, dari para ulama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan pahala yang berlimpah, yang luar biasa banyaknya bagi siapa saja yang gemar untuk membaca Al-Quran. Kemudian timbul pertanyaan mungkin, bagaimana bila mana kami membaca Al-Quran tapi nggak memahami artinya? Kabar baiknya sahabat-sahabatku, baru sekedar membaca saja, Nabiullah Muhammad SAW sudah mengatakan minimal pahalanya 10 kebaikan. Subhanallah. Bila mana kita tadaburi dalam hadis riwayat Tirmizi, insyaallah, Abdullah bin Mas'ud pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10. Tidaklah aku mengatakan alif, lam, mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Subhanallah. Itu baru membaca, belum kita memahami artinya. Dan baiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan selanjutnya dalam riwayat itu, ada seorang sahabatnya yang bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana bila mana saya belum bisa membaca Al-Quran? Saya masih belajar membaca Al-Quran, membacanya saja masih dengan terbata-bata, membaca hurufnya saja saya masih kesulitan ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah menjawab, orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama malaikat yang mulia. Sedangkan orang yang membaca dengan terbata-bata dan mengalami kesulitan dalam membacanya, maka dia akan memperoleh 2 pahala. Masya Allah, tabarakallah. Bayangkan sahabat-sahabatku, kita masih terbata-bata atau belum bisa saja, itu sudah ada pahala yang luar biasa. Jadi semangatnya buat sahabat-sahabatku di sini, buat kami sendiri juga. Kalau Nabiullah sudah menawarkan hal yang sedemikian hebatnya, biarpun kita nggak lancar membaca Al-Quran, pahalanya dilipat gandakan. Dan kita masih belum mau membaca Al-Quran, masih menunda-nunda untuk membaca Al-Quran dalam keseharian kita. Naudzubillah min dzalik. Betapa ruginya kita. Ingat sahabat-sahabatku, usia kita atau umur kita semua menjadi rahasia ilahi. Jangan pernah kita berpikir, saya kan masih muda, saya kan masih sehat, dan sebagainya. Nanti aja deh kita membaca Qur'annya, nanti kalau sempat, nanti kalau masih lowong waktunya, dan sebagainya. Jadikanlah kondisi saat ini, di mana pandemi merajalela di sekitar kita, itu sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat, mau yang tua maupun yang muda, maupun yang kelihatan sehat, maupun yang sakit, semuanya bisa terdampak sahabat-sahabatku. Jangan sampai pada saatnya nanti kita akan menyesal. Ketahuilah bahwa yang akan menemani kita di alam kubur nantinya bukanlah suami kita, bukanlah istri kita atau pasangan kita, bukan juga anak-anak kita,
Bukan juga sahabat-sahabat terdekat kita, sahabat-sahabat. Nggak akan ada yang mau menemani kita saat kita di alam kubur. Yang mau menemani, yang menyertai kita terus hanyalah Al-Quran. Jadi seringlah kita membaca Al-Quran. Upayakan, walaupun kita belum bisa lancar. Jangan sampai urusan-urusan duniawi dengan alasan apapun. Misalnya, Ustadz, saya masih sibuk. Ustadz, saya masih urus keluarga saya, masih banyak urusan keluarga saya. Atau misalnya yang lain lagi, Ustadz, saya sungkan, saya belum bisa baca Al-Quran. Ya. Ingatlah hadis di atas, sahabat-sahabatku. Hadis yang tadi kami bacakan. Ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Kalau kita pun belum lancar, paksakan diri kita untuk bisa. Kalaupun belum bisa, masih cari guru. Insya Allah banyak di sekitar kita yang mau, yang bisa mengajari kita cara membaca Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun pada masa lalu mengajarkan Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril waktu itu. Dalam ayatul Quran yang pertama kali diturunkan pada Rasulullah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut Allah, nama Tuhanmu yang menciptakan. Kalau kita misalnya merasa kesulitan membaca Al-Quran, maka bacalah dengan nama Tuhanmu, dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bisa melakukan itu, maka insya Allah akan mudahkan kita. Allah akan memberi solusi kita supaya bisa membaca Al-Quranul Karim. Jangan sampai, sahabat-sahabatku, urusan-urusan duniawi mengalahkan urusan-urusan bekal kita untuk di akhirat kelak. Yuk, mari sahabat-sahabat Quran yang ada di sini, yang menyaksikannya, kita coba terus semangat untuk membaca Al-Quran dalam keseharian kita. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan barokah Quran buat kita semua. Amin. Allahumma amin. Demikian sahabat-sahabatku. Sampai jumpa kita di materi Gerai Hafiz Wisata Hati selanjutnya. Mohon maaf, wa'fu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.